Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu menakjubkan. Saya ingin mengajak kita semua untuk mengalami setiap peristiwa dalam hidup kita dengan penuh rasa syukur, dengan sebuah keterbukaan. Latihannya sederhana. Setiap kita bertemu orang, kita tidak usah menilai orang itu, tidak usah berprasangka, tidak usah memikirkannya, tetapi terbuka saja. Kemudian menerima orang itu apa adanya. Untuk saat itu, tidak usah dipengaruhi oleh data lama yang kita punya tentang orang itu. Terbuka saja dan menerima. Kemudian mensyukuri perjumpaan itu. Ternyata berbeda, karena kita tidak terbebani oleh pikiran-pikiran kita tentang orang itu. Dia baik atau tidak baik, yang kali lalu dia begini, apakah sekarang dia akan seperti itu dilupakan. Pokoknya terima, alami saja. Latihan berikutnya adalah peristiwa. Jadi bukan orang. Ketika kita mengalami sesuatu, apapun itu, terima saja tanpa menilai, tanpa memikirkannya. Kita mensyukurinya saja bahwa peristiwa itu terjadi pasti karena Tuhan menghendaki. Kalau tidak, tidak akan terjadi. Kalau kita terus-menerus bisa seperti itu, setiap kali bertemu orang, kita terbuka, menerima dan mengalami. Juga setiap kali kita mengalami peristiwa, kita terbuka dan mensyukurinya. Maka kemudian yang ada adalah kita berpindah dari berpikir ke mengalami. Shifting from thinking to experiencing. Dan ternyata itu membebaskan. Kita tidak terbebani oleh banyak informasi, memori di masa lalu. Tetapi menyambut dan menerima setiap peristiwa, setiap pribadi sebagai pengalaman baru. Dan itu lebih ringan. Dan membebaskan. Dan memang sebetulnya menurut saya, orang itu nggak bisa dipikir, karena kan kompleks sekali. Ada banyak hal yang tidak bisa dipikirkan tentang seseorang. Mengapa? Karena pribadi itu kompleks, multidimensi. Bahkan ada misteri dalam setiap pribadi yang tidak bisa dikenali. Bahkan oleh orang itu sendiri. Maka memikirkannya tidak relevan sebetulnya. Demikian juga peristiwa. Setiap peristiwa itu Tuhan yang merencanakan. Dan kompleks juga peristiwa itu. Ada kepentingan Tuhan, ada kepentingan pribadi satu, ada kepentingan pribadi lain, ada kepentingan semesta. Karena itu memikirkannya juga tidak bisa memadai. Bagaimana kita bisa memikirkan sebuah peristiwa? Nggak bisa. Karena itu kemudian kita bisa hidup tanpa harus berpikir. Memang sebetulnya hidup juga tidak harus dipikirkan. Ngapain mikirin hidup? Dijalani saja. Dijalani dan disyukuri hidup itu, bukan dipikirkan. Kalau yang kita pikirkan itu rencana, bukan kehidupan. Kehidupan itu kompleks sekali, kita nggak bisa memikirkannya. Kita hanya bisa merencanakan apa yang bisa kita rencanakan, kita pikirkan. Tapi tidak harus. Hidup tidak harus dipikirkan, tapi bisa dialami dan dijalani. Dan itu membebaskan dan menakjubkan. Kita tidak mengalami kehidupan dengan banyak beban. Dan sebetulnya, setiap peristiwa, setiap perjumpaan, itu adalah sebuah kesempurnaan. Maksudnya gini, kalau Anda mengalami sesuatu, ya pengalaman itulah yang sempurna saat itu. Tidak ada pengalaman lain yang lebih baik dari itu, karena pengalamannya ya hanya itu. Itulah kesempurnaan pada saat itu. Juga pribadi-pribadi. Bahkan Anda sendiri, ketika Anda sedang mendengarkan renungan saya ini, Anda itu sempurna. Tidak ada Anda lain
daripada yang sedang mendengarkan renungan saya. Nah, itulah kesempurnaan. Itu hanya bisa dijalani, bukan dipikirkan. Maka sebetulnya kalau kita bisa menjalani kehidupan ini sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah pengalaman, dan kita kemudian terbuka, menerima segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, I am here for you, itu artinya kita mencintai setiap pribadi, kita mencintai setiap peristiwa. Lalu berarti kita hidup atas dasar cinta kasih, bukan atas dasar pikiran. Kalau atas dasar pikiran nanti kemudian banyak yang kita filter. Kita tidak menerima peristiwa dan pribadi apa adanya, tetapi melalui filter pikiran dulu. Kemarin dia begini, sekarang bagaimana? Nah, malah lalu tidak mengalaminya. Maka mengalami kehidupan itu menakjubkan. Dan sebetulnya itu yang paling real. Karena memikirkan kehidupan malah justru membuat kita menjauh dari pengalaman, dari peristiwa, dari kenyataan. Kalau ada orang di depan kita nggak usah mikir, mengalami saja. Ngapain harus mikir? Demikian juga kalau ada peristiwa yang sedang kita alami saja. Mikir malah membuat kita kemudian jauh dari pengalaman itu. Dan kemudian kita terbebani oleh banyak hal. Yang sebetulnya pikiran itu sebetulnya adalah pengulangan dari rekaman peristiwa di masa lalu. Lalu diterapkan pada peristiwa baru yang sedang kita alami. Dan itu nggak cocok. Maka seringkali kita frustrasi. Kita kehilangan poin, yaitu mengalami kehidupan yang menakjubkan. Ini adalah sebuah cara sederhana sebetulnya. Mengalami kehidupan. Yaitu tidak dengan memikirkannya, tetapi dengan mengalaminya, menerima apa adanya, dan mensyukurinya. Hidup menjadi jauh lebih ringan. Bahkan kita kemudian bisa menikmati detail dari setiap peristiwa. Kita bisa menikmati dan mensyukuri setiap pribadi dengan segala misterinya. Kita tidak hidup secara monoton, hanya mengalami pikiran sendiri, yang hanya pengulangan-pengulangan dari peristiwa yang sudah terjadi. Saya tidak mengerti apakah ini bisa dijalankan, tapi yang jelas saya menjalankan dan mengalaminya, dan mengalami kebebasan, kelegaan. Memang ini nggak bisa dipikirkan, dialami saja, disyukuri saja. Jadi setiap ketemu orang, kita terbuka, menerima, dan mengalami, nggak usah mikir. Ketika mengalami sebuah peristiwa sama, kita terbuka, kita mensyukurinya, dan kemudian I am here for you. Gitu. Tanpa harus banyak memikirkannya. Lalu setiap peristiwa menjadi sebuah pengalaman yang selalu baru. Dan itu melegakan, itu membebaskan. Karena sebetulnya yang membebani kita, ya pikiran kita sendiri. Maka mari kita shifting from thinking to experiencing. Mengalami setiap peristiwa, setiap pribadi sebagai anugerah yang membebaskan, yang menyelamatkan, yang memberkati. Karena setiap peristiwa tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak menghendakinya. Maka mari kita mensyukurinya dan handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.